Ketika para pahlawan bulu tangkis kita diabaikan di rumah sendiri, mereka justru menjadi arsitek kejayaan bagi negara lain. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang berat, sebuah kenyataan pahit yang sedang melanda salah satu kebanggaan terbesar bangsa kita. Tahun 2025 akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu periode paling kelam untuk bulu tangkis Indonesia. Sebuah tahun tanpa gelar, sebuah tahun di mana kita bahkan gagal total di rumah sendiri di Indonesia Open. Benar sekali. Kritikan tajam menghujam PBSI dari segala penjuru, bukan hanya dari para pecinta bulu tangkis, tapi juga dari para legenda hidup yang pernah membawa nama Indonesia ke puncak dunia. Namun, jika kita gali lebih dalam, masalahnya bukan sekedar hasil minor di lapangan. Ini adalah krisis penghargaan, krisis pengelolaan sumber daya manusia paling berharga di dunia bulu tangkis, para pelatih. Ironis bukan? Di saat kita haus akan gelar, negara-negara lain justru berpesta pora, merayakan kemenangan yang diracik oleh para pelatih hebat asal Indonesia. Pelatih-pelatih yang ironisnya justru tersingkir dari pelatnas Cipayung. Mari kita sebut nama yang paling membuat hati miris, Heri Iman Pirngadi. Heri IP, sang arsitek ganda putra Indonesia selama 2 dekade. Tangan dinginnya telah melahirkan juara-juara dunia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di PBSI ia tak lagi mendapat tempat. Siapa yang langsung menyambutnya dengan karpet merah? Malaysia. Dan lihat hasilnya. Hanya dalam hitungan 3 bulan, sektor ganda putra mereka meroket. Heri IP bukan sekedar pelatih teknis, dia adalah ikon pembentuk mental juara. Kisah yang sama terulang di sektor lain. Lihatlah Roni Agustinus, mantan pebulu tangkis nasional kita yang kini menjadi pelatih utama tunggal putri Korea Selatan. Di tangannya, An Se-young menjelma menjadi ratu bulu tangkis dunia yang tak terkalahkan. Di saat An Se-young naik tahta, apa yang terjadi dengan tunggal putri kita? Terpuruk ke titik terendah dalam sejarah. Sebuah kontras yang menyakitkan. Dan daftarnya terus berlanjut. Ada Irwansyah yang pernah menjadi bagian dari sistem PBSI, kini menjadi motor kebangkitan tunggal putra India. Negara yang dulu kita anggap sebagai pelengkap, kini menjadi kekuatan yang menakutkan. Semua berkat sentuhan pelatih asal Indonesia. Ini bukan lagi kebetulan, ini adalah sebuah pola yang mengerikan. Pola yang sama persis terjadi di ganda campuran. Nama-nama seperti Nova Widianto, Richard Mainaki, dan Flandy Limpele semuanya adalah jebolan PBSI. Sekarang, mereka menjadi kekuatan kunci di balik kebangkitan sektor ganda campuran Malaysia. Sementara itu, di tanah air, sektor yang sama justru mengalami fase terburuknya. Kita kehilangan pondasi yang dibangun oleh mereka. Fenomena ini menunjukkan dengan jelas bahwa krisis di PBSI bukanlah soal teknis pemain semata. Ini adalah kegagalan sistem, sebuah kegagalan dalam menjaga dan mengelola ekosistem kepelatihan yang sudah terbukti kualitasnya. Para pelatih sukses ini tergusur oleh dinamika internal dan politik yang tidak berpihak pada prestasi dan meritokrasi. Tepat sekali, ketika negeri sendiri menutup pintu rapat-rapat untuk mereka yang berprestasi, negeri lain justru membuka lebar gerbang menuju kejayaan. Pelatih-pelatih hebat Indonesia tidak kehilangan kemampuan mereka. Mereka hanya kehilangan ruang untuk dihargai di rumah mereka sendiri. Dan jangan lupakan nama-nama lain yang tersebar di seluruh dunia. Paulus Firman di Singapura, Indra Bagus Ade Chandra di Belgia, Sarwendah Kusumawardani, dan Ardi Bewiranata di berbagai klub internasional. Bahkan, sampai ke benua Amerika, ada Halim Haryanto dan Tony Gunawan. Mereka adalah bukti hidup bahwa sumber daya pelatih Indonesia adalah aset kelas dunia. Mereka tidak hanya mengajarkan pukulan smash atau teknik netting. Mereka membawa nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan filosofi latihan khas Indonesia yang kini justru menjadi dasar bagi negara-negara yang dulu belajar dari kita. Dan sekarang, mereka melampaui kita. Jadi, masalah utamanya sangat jelas, manajemen talenta dan regenerasi kepelatihan yang gagal total. Tidak ada peta jalan yang jelas. Ketika ada konflik atau perbedaan pandangan, solusi termudahnya adalah menyingkirkan, bukan mengelola. Sebuah kesalahan fatal yang kini harus kita bayar mahal dengan puasa gelar yang menyakitkan. Indonesia telah kehilangan harta karunianya yang paling berharga.
Terungkap setelah rentetan kekalahan pahit dan sorotan tajam pada pelatnas Cipayung, mampukah bulu tangkis Indonesia bangkit dari keterpurukan dan kembali mencetak juara dunia yang akan membuat bulu tangkis lovers terkejut? Fajar dan Rian, sang peraih medali perak Asian Games 2018 harus tertunduk lesu. Dukungan ribuan penonton di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 7 Juni 2025 tak mampu mengubah hasil. Mereka kalah dengan skor 18-21, 19-21, dan 21-23. Dan kejutan belum berakhir di sana. Keesokan harinya, pasangan non-pelatnas Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani juga gagal menjadi pemenang. Sebuah ironi yang pahit, Indonesia tanpa gelar. Ini adalah kali keempat secara beruntun, wakil tuan rumah tak naik podium tertinggi di turnamen bergengsi ini. Tapi tunggu dulu, kejutan tak berhenti di situ. Ini bukan satu-satunya hasil buruk yang didapat para pemain Indonesia tahun ini. 6 bulan sudah berjalan dan Indonesia baru meraih 2 gelar juara level Super 300 BWF. Kedua gelar itu diraih oleh ganda putri Lani Triamayasari dan Siti Fadia Silva Ramadanti di Thailand Masters, dan satu lagi dari ganda campuran Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Pasaribu di Taipei Open. Yang lebih mencengangkan, dalam sejumlah turnamen di atas Super 300, tak ada satupun gelar yang bisa dibawa pulang ke tanah air. Tak satu pun pemain Indonesia yang juara dalam 3 dari 4 turnamen BWF level paling tinggi Super 1000, yaitu Malaysia Open, All England, dan Indonesia Open. Hanya tersisa China Open yang akan digelar 22 hingga 27 Juli. Namun biasanya, para pebulu tangkis tuan rumah tak membiarkan para tamunya berjaya di kandang mereka. Berharap menang di China Open akhir bulan ini tampak seperti panggang jauh dari api. Tahun lalu, kita masih mendapat gelar tunggal putra dan ganda putra All England 2024. Setidaknya masih ada kebanggaan bagi para penggemar fanatik bulu tangkis tanah air. Tahun ini hanya keajaiban yang bisa membuat gelar itu datang. Pada turnamen di bawahnya, yakni Super 750, kita juga gagal di India Open dan Singapore Open. Setali 3 uang dengan turnamen bulu tangkis Super 500, yakni Indonesia Masters, Thailand Open, Malaysia Masters, di mana kita juga gagal total. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, tak menutup mata dengan torehan buruk ini. Dia menyebut kondisi bulu tangkis Indonesia saat ini sedang tak baik-baik saja, alias lampu kuning. Tak heran kapabilitas pelatnas PBSI Cipayung jadi sorotan. Suara-suara sumbang datang silih berganti. Ada yang menyoroti pengurus, kemampuan pelatih, tak sedikit yang menuding atlet. Sebuah situasi yang kompleks, bukan? Pengamat bulu tangkis, Daryadi, menilai kesuraman prestasi yang dialami Indonesia saat ini sudah diperkirakannya sejak 3 tahun lalu. Ia mengidentifikasi sejumlah akar penyebabnya. Tak ada pemain pelapis bagi pemain senior. Pemain muda tak banyak mendapatkan jam terbang mengikuti turnamen luar negeri. Ada juga ego klub yang tinggi meskipun sudah berada dalam pelatnas. Pelatih dan pemain didominasi klub tertentu. Kabar baiknya, ia sudah melihat adanya perubahan yang dibuat kepengurusan baru PBSI. Menurut dia, para pelatih yang punya rekam jejak bagus kembali ke Cipayung. Juga tak ada lagi anak emas dari klub tertentu. Sebuah harapan baru di tengah kegelapan, bukan? Kegagalan demi kegagalan membuat efektivitas pelatnas mulai dipertanyakan. Namun, menggugat modal pelatnas sekarang ini tampaknya bukan hal bijak. Sebab China dan Malaysia juga menggunakan format pelatnas sentralisasi sepanjang tahun yang sama seperti kita. India memakai pelatnas desentralisasi, sementara Korea Selatan dan Jepang menggunakan model klub sebagai ujung tombak pembinaan atlet. Sebuah perbandingan yang menarik menunjukkan bahwa model pelatnas masih relevan. Roni Agustinus yang pernah melatih di Malaysia pada periode 2013 hingga 2019 menjelaskan pelatnas Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia atau BAM kurang lebih sama dengan Indonesia yang bergulir sepanjang tahun. Yang berbeda adalah budayanya, punya ciri khas masing-masing. Ini sangat berpengaruh terhadap mental pemain dan juga prestasi atlet. Irwansyah, mantan pelatih tunggal putra di pelatnas Cipayung yang kini melatih India, juga menyampaikan perbedaan. Di India, pelatnas bulu tangkis terbagi ke beberapa tempat, sementara di Eropa juga mirip.
Persamaannya adalah pengembangan atlet benar-benar menggunakan sport science. Saya sekarang melatih di Prakash Padakon Academy. Fasilitas memang bagus, tetapi tidak hanya bulu tangkis saja. Ada sepak bola, renang, dan kriket. Jadi memang banyak fasilitasnya dan sudah menggunakan sport science. Irwansyah menilai fasilitas pelatnas Cipayung sudah cukup kompleks. Menurut dia, usaha Ketua Umum PPPBSI Fadil Imran menyediakan sejumlah penambahan fasilitas seperti kolam air hangat dan air dingin sudah sangat lengkap. Namun memang mungkin kalau yang saya lihat, gymnya harus diperbesar lagi karena pemain Indonesia di pelatnas kan banyak. Sisanya, ada pemain dunia yang tidak bergantung kepada negaranya seperti Victor Axelsen yang didukung sponsor besar. Roni Agustinus, pelatih tunggal putri Korea Selatan, juga berbagi cerita soal model pembinaan atlet. Ketualitas dari pemainnya itu sendiri yang mungkin membuat hasil beberapa negara berbeda. Katanya, Roni mengaku beruntung. Korea Selatan punya pemain dengan skill dan talenta mumpuni seperti An Se-yong, tunggal nomor 1 dunia. Para pemain Korea juga punya nasionalisme tinggi, semangat juangnya tangguh. Kalau secara program, saya rasa semua sama. Pelatnas bulu tangkis di Korea Selatan bercampur dengan pelatnas untuk cabang olahraga lain membuat fasilitasnya sangat mumpuni, termasuk sport science. Mengenai perekrutan pemain, Korea Selatan mirip dengan Indonesia. Ada sirkuit nasional untuk mencari bibit-bibit baru. Bila program pelatnas libur, mereka kembali ke klub. Tetapi ada koordinasi dengan pelatih nasional seperti apa kondisi atlet selama di klub. Para atlet yang bertanding didukung tim pelatih komplit, teknik, fisik, dan fisioterapis. Uniknya, tak ada psikolog yang ikut dalam keberangkatan tim. Sebuah pernyataan mengejutkan datang mengguncang dunia bulu tangkis, memaksa kita bertanya, apakah lebih baik berhenti ketika api semangat mulai padam daripada terus bermain tanpa hati? Halo para pecinta bulu tangkis, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan seringkali menjadi penentu karir seorang atlet, motivasi. Sebuah kata yang sederhana namun memiliki kekuatan luar biasa untuk mengangkat atau bahkan menghentikan langkah seorang juara. Benar sekali, dan kita akan membahasnya dari sudut pandang salah satu legenda hidup bulu tangkis Indonesia, Tontowi Ahmad. Siapa yang tidak kenal Owi? Peraih medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016 bersama Liliana Natsir. Baru-baru ini, ia memberikan sebuah pernyataan yang cukup menohok. Sebuah tamparan keras bagi para atlet yang mungkin sedang berjuang dengan semangat mereka. Sebuah pernyataan yang tegas dan tanpa basa-basi. Tontowi mengatakan, kalau sudah tidak punya motivasi ya berhenti saja. Ini bukan sekedar ucapan, tapi sebuah cerminan dari prinsip hidup yang ia pegang teguh. Ia menekankan betapa krusialnya profesionalisme. Jangan sampai seorang atlet masih terikat kontrak, tapi latihannya sudah setengah hati, namun tetap mengharapkan bayaran penuh. Menurut Owi, itu bukanlah sikap seorang profesional sejati. Pesan ini datang dari pengalaman pribadinya yang mendalam. Keputusannya untuk gantung raket pada tahun 2020 bukanlah karena performanya menurun atau ada masalah teknis. Sama sekali bukan. Itu murni karena ia merasa percikan api motivasi di dalam dirinya telah padam. Ia sadar betul akan batas kemampuannya. Ketika ia merasa tidak lagi bisa memberikan 100% dalam latihan dan kompetisi, ia memilih untuk mundur secara terhormat. Mari kita putar waktu sejenak. Tontowi Ahmad bersama pasangannya yang fenomenal, Liliana Natsir, adalah monster di lapangan. Mereka adalah salah satu ganda campuran terbaik yang pernah ada di planet ini. Daftar prestasi mereka begitu panjang dan gemilang. 2 gelar juara dunia pada tahun 2013 dan 2017. Sebuah hat-trick luar biasa di All England dari tahun 2012 hingga 2014. Dan tentu saja puncak tertinggi karir mereka, merebut medali emas Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil. Momen itu adalah sebuah sejarah, sebuah kebanggaan yang tak terhingga bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun yang lebih mengagumkan adalah bagaimana mereka berhasil menjaga konsistensi setelah pencapaian tertinggi itu. Bahkan setelah meraih emas Olimpiade, mereka tidak lantas berpuas diri. Di tahun 2017, mereka masih buas di lapangan, menyabat gelar-gelar prestisius seperti kejuaraan dunia, Indonesia Open, dan China Open. Ini bukti nyata dari mentalitas juara yang mereka miliki.
Namun setiap kisah hebat memiliki babak akhirnya. Pada awal tahun 2019, sang partner Liliana Natsir memutuskan untuk pensiun. Ini adalah titik balik dalam karir Tontowi. Ia memang mencoba melanjutkan perjalanannya dengan pasangan baru. Namun ia mengakui secara jujur bahwa apinya mulai meredup. Motivasi yang dulu membara perlahan-lahan mulai menurun. Dan disinilah letak kebijaksanaannya. Ia bisa saja memaksakan diri, terus bermain demi nama besar atau kontrak yang masih berjalan. Namun ia memilih jalan yang berbeda. Kalau dipaksakan, saya tidak akan bisa tampil maksimal. Jadi buat apa? Ungkapnya. Sebuah pertanyaan retoris yang penuh makna. Ia sadar bahwa melanjutkan sesuatu tanpa hati hanya akan menjadi sia-sia, baik bagi dirinya maupun bagi regenerasi bulu tangkis Indonesia. Lebih baik memberikan kesempatan kepada mereka yang lebih lapar dan lebih siap. Pengalaman Tontowi ini adalah sebuah pelajaran berharga, sebuah warisan tak ternilai bagi para atlet muda Indonesia saat ini. Ia berpesan agar para penerusnya bisa menjaga komitmen dan konsistensi. Menjadi seorang atlet, menurutnya adalah tentang dedikasi tanpa henti. Latihan keras setiap hari, bukan hanya saat mood sedang bagus. Jangan hari ini semangat, besok loyo, pesannya. Sebuah pengingat bahwa di level tertinggi, bakat saja tidak akan pernah cukup. Dibutuhkan disiplin baja dan api motivasi yang terus menyala. Ketika api itu padam, seorang atlet harus memiliki kejujuran pada diri sendiri untuk mengakuinya. Pensiun bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah keputusan terhormat dari seorang pejuang yang tahu kapan harus meletakkan senjatanya. Kisah Tontowi Ahmad mengajarkan kita tentang integritas, profesionalisme, dan keberanian untuk mengakui batas diri. Sebuah legasi yang jauh lebih berharga daripada sekedar medali dan piala. Semoga para atlet kita bisa memetik pelajaran ini dan terus membawa nama Indonesia berjaya di panggung dunia dengan semangat yang tak pernah padam. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pernyataan tegas dari Tontowi Ahmad? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa!